Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teori peluang. Dan teori peluang ini sudah ada pada kisi-kisi SNBT tahun kemarin yang aku lihat di websitenya Ruang Guru ya. Jadi pada video-video sebelumnya kita udah ngebahas tentang bilangan, himpunan, aljabar, juga fungsi, terutama di sini yang aku tekan itu kemarin fungsi kuadrat ya atau persamaan kuadrat. Nah, mungkin aku di sini bakal ngebahas tentang teori peluang. Mungkin di sini agak ngacak teman-teman ya. Sebenarnya ngacak juga gak apa-apa karena di sini gak ada ketentuan kalau misalkan yang kalau kita pengen ngepelajari ini harus ngepelajari ini dulu gitu ya. Itu gak ada ketentuan kayak gitu. Tapi ya aku prioritasin beberapa hal yang menjadi dasar untuk mempelajari hal lainnya kayak gitu teman-teman ya. Kayak misalkan sebelum teori peluang ya di sini kita harus tahu dulu aturan pencacahan kayak gimana. Karena nanti peluang itu akan erat kaitannya dengan istilahnya itu banyaknya cara ya atau banyaknya penyusunan atau ya aturan pencacahannya yang nanti kita akan pelajari teman-teman ya. Oke, jadi di teori peluang ini aku gabung sama aturan pencacahan ya. Oke, ini teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang akan kita pelajari, di antaranya ini ada kaidah pencacahan dan faktorial, selanjutnya permutasi, selanjutnya kombinasi, yang terakhir itu tentang teori peluang itu sendiri ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipelajari atau perlu dipahami sebelum masuk ke teori peluang. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada PR atau ada tugas, mungkin aku bisa membantu, tapi tentang matematika ya atau tentang fisika mungkin kalau teman-teman agak kesulitan, aku bisa membantu gitu ya untuk pelajaran SMA. Silakan kirim aja ke email yang ada di deskripsi, bukan deskripsi sih, lebih ke ya deskripsi YouTube aku gitu ya, bukan di deskripsi video, di deskripsi YouTube aku. Atau mungkin teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Tapi kalau yang berhubungan dengan lambang itu biasanya harusnya kolom komentar itu nggak bisa mengenerate lambang matematika gitu ya. Jadi ya bagusnya dipoto di email gitu ya. Oke, kita pertama akan ngepelajari tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini aku bagi menjadi dua, aturan perkalian dan aturan penambahan atau aturan penjumlahan. Nah, apa sih yang namanya aturan perkalian ya? Jadi, aturan perkalian ini ya, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kedua terjadi secara bersama-sama dalam M kali N cara. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman ya, supaya nggak bingung mungkin aku akan kasih contoh aja ya. Oke, jadi misalkan ini ya, berapa banyak cara formasi tim poli pantai SMAN1 Amerika yang terdiri dari 2 orang siswa-siswi, dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oke, kita jawab ya. Nah, teman-teman sudah mengetahui tentang himpunan yang ada di video sebelumnya ya, yang kita pelajari sebelumnya. Misalkan himpunan dari 3 orang laki-laki, misalkan L ya, L besar. Katakanlah orang-orangnya itu adalah A, ya, B,
C ya, ini himpunannya. Terus yang perempuannya itu P ya, misalkan orang-orangnya namanya adalah E dan D ini D dulu ya, D ini E. Ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Nah, pertanyaannya dalam poli pantai, misalkan kan di sini diketahui nih, poli pantai itu terdiri dari 2 orang, yaitu satu siswa dan satu siswi, gitu ya. Nanti satu siswa dan satu siswi tersebut itu dipilih dari 3 orang siswa dan 2 orang siswi. Nah, banyaknya cara untuk membuat formasi tim tersebut itu berapa cara gitu ya. Jadi kita akan menggunakan aturan perkaliannya seperti itu. Makanya bunyi yang di atas ini sangat berguna. Kenapa? Ya karena di sini kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara. Di sini aku aku highlight. Kejadian pertama itu adalah 3 orang laki-laki akan dipilih 1 orang laki-laki atau 1 siswa. Itu sebanyak M cara, sebanyak 3 cara, 3 laki-laki itu. Jadi dari 3 laki-laki itu kita pilih 1 nih. Bisa si A, bisa si B, maupun bisa si C. Gitu ya. Terus begitupun dengan kejadian keduanya, yaitu sebanyak N cara. Ya. N cara ini itu di sini kalau di contoh soalnya itu ada 2 orang perempuan karena tadi kan formasinya 1 siswa dan 1 siswi. Berarti antara bisa si D ataupun bisa si E. Nah, kalau keduanya digabung, maka kejadiannya itu akan sebanyak M kali N cara. Ya, artinya itu ada sebanyak 3 laki-laki dikali 2 perempuan. Ada sebanyak 6 cara formasi tim voli pantai SMAN 1 Amerika. Nah, itu dari mana? Ini teman-teman manualnya ya. Oke, mungkin aku bakal kasih tabel ya supaya jelas. Di sini misalkan cara pertama ya. Ini cara ini misalkan ini laki-laki atau ini siswa ya, ini siswa, ini siswi. Oke. Nah, cara pertama karena yang dipilih adalah 3 orang siswa ya, 3 orang laki-laki itu dipilih 1. Misalkan dari 3 orang laki-laki tersebut A, B, dan C itu dipilihnya 1 siswa bernama A. Misalkan ya. Dan 1 siswi yang bernama D. Ya, yang bernama D. Maka formasi tim voli SMAN 1 Amerika pada cara pertama dia bisa mengajukan orang yang bernama A dan perempuannya yang bernama D untuk maju ke tim volinya. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua atau cara kedua adalah tim voli pantai SMAN 1 Amerika itu bisa memilih siswa A juga, tapi siswinya kita ubah menjadi E. Gitu ya. Jadi nanti tim voli pantainya adalah siswanya si A dan siswinya si E. Gitu. Nah, cara ketiga, kemungkinan ketiga si SMAN 1 Amerika ini bisa memilih siswanya diganti menjadi si B misalkan. Tapi si siswinya itu menjadi D. Ya, ini kan beda ya dengan yang di atas. Selanjutnya itu begitu selanjutnya ya. Ini B berarti ini adalah E. Selanjutnya cara kelima, kemungkinan kelima itu yang terpilih adalah C dan siswinya adalah D. Dan yang terakhir adalah siswanya adalah C yang terpilih dan siswinya adalah E. Nah, berarti banyaknya cara formasi tim voli pantai ini yang dipilih 1 teman-teman ya. Tapi caranya itu ada 6 cara. Yaitu si tim voli pantai SMA 1 Amerika ini dia bisa mengajukan siswa yang bernama A digabung dengan D
atau A digabung dengan E, atau B digabung dengan D, sampai C digabung dengan E. Itu yang dipilih satu. Tapi banyaknya cara itu ada 6, banyak kemungkinan. Nah, berarti itu sesuai dengan bunyinya. Ya, ada 3 kejadian yang dipilih satu, dan ada 2 kejadian yang siswanya dipilih satu. Itu ada sebanyak, mudahnya tinggal dikalikan aja. Ya, dikalikan aja. 3 dikali 2 itu sama dengan 6 cara, teman-teman ya. 6 cara. Oke, sip ya. Mengerti ya kira-kira ya di sini dari bunyinya. Jadi secara bersama-sama teman-teman ya, nanti akan berbeda saat kita membahas tentang aturan penambahan. Kalau aturan penambahan itu kejadiannya itu terpisah gitu ya. Kalau aturan perkalian kejadiannya bareng-bareng. Jadi maksudnya bareng-bareng itu yang ini dipilih berbarengan dengan yang ini. Ya, pemilihan siswa dibarengi oleh pemilihan siswi. Tapi nanti di aturan penambahan misalkan misalkan pemilihan siswa itu tidak dipengaruhi oleh pemilihan siswi, atau misalkan kejadiannya itu bisa terpisah. Jadi misalkan dua orang nih, 2 orang ini bisa dari semuanya laki-laki atau bisa dari semuanya perempuan, jadi benar-benar terpisah gitu ya. Itu ya cara penambahan, itu spoiler ya. Nah, ini ada contoh kedua ya, biar lebih paham. Nah, pada suatu kelas yang terdiri atas 5 peserta didik akan dibentuk, ini aneh juga ya teman-teman ya. Ini supaya angkanya kecil aja sih sebenarnya. Dalam suatu kelas itu ada 5 peserta didik, kemungkinan ya ini adalah bimbel mungkin ya. Akan dibentuk kepengurusan kelas, yaitu ketua dan sekretaris. Ada berapa cara kepengurusan kelas tersebut dapat dibentuk? Nah, misalkan 5 orang itu, misalkan O ya, atau jangan O, takut kebalik sama 0. H ya, human. Itu terdiri atas cuma peserta didik. Misalkan namanya A, namanya B, atau misalkan namanya Asep, terus Baharudin, Baharudin, terus Cece, ya Cece, terus siapa lagi, Desi, terus Emma, ya ada 5 ya. Nah, dari 5 ini itu akan dibentuk kepengurusan kelas yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Nah, berapa banyak cara kepengurusan kelas tersebut? Oke, kita akan jawab. Kita akan jawab menggunakan tabel, teman-teman ya, biar nggak bingung juga kayak tadi ya. Ini kepencet mulu nih K-nya. Oke, kita klik. Nah, ini ya. K-nya kepencet mulu. Ini cara. Terus ini adalah misalkan 5 peserta didik dipilih. Ini berarti ketua ya. Ini ketua, ini sekretaris. Nah, misalkan cara pertama dari 5 orang ini ya, Asep, Baharudin, Cece, Desi, Emma, itu ketuanya adalah Asep dan sekretarisnya adalah Baharudin. Itu cara pertama untuk memilih yang jadi ketua kelas dan sekretaris. Cara kedua itu adalah Asepnya tetap jadi ketua, tapi sekretarisnya berbeda, misalkan Cece. Begitupun seterusnya gitu ya. Asep, ini adalah Desi, begitupun ini Asep juga sama, begitupun ini Emma. Nah, pilihan selanjutnya itu adalah ketuanya Baharudin, tapi sekretarisnya misalkan Asep ya. Ini juga bisa teman-teman. Kenapa?
Karena tadinya Asepnya kan ketua, ya. Sekarang jadi sekretaris, ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, ya. Dan emang posisinya kan berbeda ya, antar ketua dan sekretaris berbeda. Jadi bisa kayak gini. Yang cara keenam itu misalkan ini Baharudin, yang ininya adalah Cece, terus yang ketujuhnya itu Baharudin sama Baharudin, terus Desi sekretarisnya, yang kedelapan itu sama Baharudin, terus Emma. Nah, yang kesembilan berubah lagi ketuanya, pemimpinnya ya, jadi Cece misalkan, ininya si Asep ya, sekretarisnya. Yang cara ke-10 itu tetap Cece sekretarisnya jadi Baharudin. Terus yang 11 Cece ketuanya, ininya Desi misalkan sekretarisnya. Cara ke-12 itu Cece juga sama yang sekretarisnya Emma. Cara ke-13 ganti lagi Desi ya sekarang, tapi yang jadi ini adalah Asep. Nah, yang cara ke-14 itu tetap Desi, yang jadi sekretarisnya adalah Baharudin. Yang cara ke-15 itu yang jadi ketuanya adalah Desi, tetap sekretarisnya Cece. Yang cara ke-16 itu tetap Desi, ininya Emma ya. Nah, yang pemimpin atau ketua terakhir yang bisa jadi ketua itu adalah Emma ya. Sekretarisnya Asep. Terus 18 itu Emma, terus Baharudin. Terus ke-19 itu Cece. Emma, terus Cece. Nah, yang terakhir itu adalah cara ke-20. Itu ada Emma dan Desi ya. Nah ini ya. Berarti ada 20 cara untuk formasi ketua dan sekretaris dari 5 peserta. Nah, ini dari mana? Nah, ini juga bisa menggunakan aturan perkalian, teman-teman. Gimana sih caranya? Nah, ini caranya ya. Aku kebawahin biar nggak pisah ya. Nah, kan ini kan terdiri atas 5 peserta nih. Ada 5 peserta. Aku copy dulu yang ini ya. Ada 5 peserta, yaitu Asep, Baharudin, Cece, Desi, dan Emma. Ada 5 peserta ya, yang bakal jadi ketua atau sekretaris. Nah, berdasarkan aturan perkalian, katanya di sini kejadian pertama itu bisa terjadi dalam M cara, tapi kejadian selanjutnya itu sebanyak N cara. Ya, jadi untuk pemilihan ketua, kira-kira berapa cara? Ya, benar ya. Ada 5 cara. Kenapa 5 cara? Ya karena yang dipilih jadi ketua itu ada 5 orang. Ada kemungkinan dari 5 orang itu dipilih 1. Siapa aja? Ya kemungkinan bisa Asep yang jadi ketua. Kemungkinan yang menjadi ketua bisa jadi Baharudin, ya. Baharudin. Bisa jadi Cece. Bisa jadi Desi. Bisa jadi si Emma. Nah, berarti pemilihan ketua dari 5 orang ini akan dipilih 1. Teman-teman ya, akan dipilih 1. Sehingga kejadian itu akan mempengaruhi kejadian berikutnya. Ya, untuk pemilihan sekretaris ya, sekretaris. Kan yang jadi pemimpin kan 1 tuh, ketua ya.
Misalkan yang jadi pemimpin atau yang jadi ketua itu yang dipilih ya dari 5 orang itu adalah Asep. Nah, sehingga yang karena dipilih ketuanya Asep, berarti sisa untuk pemilihan sekretaris itu gak boleh ada Asep. Karena Asep sudah terpilih di ketua, ya. Asep gak bisa double job ya, double jabatan gitu ya. Nah, berarti yang kemungkinan jadi sekretaris itu ada 4, yaitu Baharudin, ya, Cece, Desi, dan Emma. Nah, di sini pun itu ada dari 4 ini itu kepilih 1, teman-teman ya, tetap kepilih 1. Ya, misalkan Cece. Tapi kita nggak pilih seperti itu, teman-teman. Oke lah, kemungkinan yang terpilih itu Cece. Nah, dari bunyi aturan atau kaidah perkalian, aturan perkalian ini, karena ada M cara dan N cara, berarti terjadi bersama-sama itu ada sebanyak M kali N cara. Nah, berarti kejadian keseluruhannya itu ada sebanyak pemilihan ketua 5 orang, ya, kemungkinan 5 orang, dan pemilihan sekretaris itu ada 4 orang. Sehingga banyaknya cara, ini ketulis mulu nih, banyaknya cara itu ada sebanyak 5 dikali 4 cara. Jadinya ada total 20 cara. Itu sama dengan cara manual, tapi cara manual sangat-sangat merepotkan, teman-teman ya, sangat-sangat panjang. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan aturan perkalian. Lebih mudah, teman-teman ya. Tinggal 5 dikali 4 berdasarkan logik tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan penambahan. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada yang ditanyakan tentang aturan perkalian, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Nah, aturan penambahan itu sedikit berbeda dengan aturan perkalian ya. Ini bunyinya ya. Jika dalam kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dalam N cara tapi terpisah ya. Kalau dalam aturan perkalian itu bergabung ya. Dalam artian kejadian A dan kejadian B itu terjadi secara bersama-sama. Kayak tadi pemilihan ketua dan sekretaris kan ya terjadi secara bersama-sama kan, yang harus dipilih ketuanya siapa, yang harus dipilih sekretarisnya berapa, siapa gitu ya. Jadi bersama-sama. Nah, kalau penambahan itu secara terpisah. Jadi kejadian pertama dan kejadian kedua ya itu kejadiannya secara terpisah. Jadi nanti tinggal dijumlahkan aja caranya ya. Nah, misalkan ini ya, ada contoh nih. Kita ke bawah ya, biar terlihat. Nah, ini ya. Misalkan Yani memiliki 2 sepeda, 1 motor, dan 1 mobil. Berapakah cara Yani dapat ke kantor dengan pilihan kendaraan yang dimilikinya? Nah, yang dimaksud dengan banyaknya cara terpisah itu seperti ini, teman-teman. Jadi ketika Yani pergi ke kantor, gak mungkin kan Yani menggunakan 1 sepeda, 1 motor secara bersama-sama. Gak mungkin kan? Pastinya secara terpisah. Artinya bahwa pilihan Yani untuk menggunakan sepeda, motor, atau mobil itu terpisah. Yani hanya akan memilih 1 kendaraan aja di antara pilihan-pilihan kendaraan yang disajikan dalam soal. Ya, Yani bisa memilih sepeda, bisa memilih motor, atau bisa memilih mobil. Gak bisa dong memilih tiga-tiganya ke kantor, kan gak mungkin ya. Orang gabut mungkin yang misalkan dari rumah ke kantor naik sepeda, tiba-tiba balik lagi buat naik motor ke kantor lagi, balik lagi buat naik mobil ke kantor. Itu kan sesuatu yang absurd gitu ya, yang konyol gitu ya, sesuatu yang kita nggak perhitungkan kayak gitu ya.
Tapi di sini ya Yani itu dia memilih kendaraan di antara 3 kendaraan ini. Ya. Nah, berarti ada M kejadian Yani itu akan memilih satu sepeda di antara 2 sepeda. Misalkan sepedanya sepeda A dan sepeda B, itu kita pilih satu. Atau ya, pilihan teman-teman ya. Atau satu motor ini kita pilih untuk ke kantor, atau satu mobil ini kita pilih ke kantor. Ya. Kalau kita pilih sepeda untuk ke kantor, berarti ada 2 cara untuk memilih sepeda itu untuk pergi ke kantor, yaitu sepeda A atau sepeda B ya yang akan dipilih. Begitupun dengan motor, karena Yani cuma punya satu motor ya, yang dia pilih kalau misalkan pengen naik motor ya pilih aja satu motor itu, misalkan motornya namanya C ya. Dan kalau misalkan Yani juga pengen naik mobil ya itu gak masalah, itu pilihan Yani. Tapi yang gak mungkin itu dia milih semuanya ya. Jadi itu yang dinamakan dengan kejadian terpisah, yang kemungkinan dia akan memilih satu mobil, katakanlah deh. Nah, berdasarkan aturan penambahan ya berarti kita tinggal menambahkan aja kejadian-kejadiannya ya. 2 tambah 1 tambah 1 sebanyak 4 cara untuk memilih satu kendaraan yang akan dipilih Yani untuk pergi ke kantor. Gitu teman-teman ya. Nah, ini ada contoh lainnya supaya membuka wawasan teman-teman. Nah, misalkan siapa nih, si Ordi mungkin ya, atau nih mungkin Bang Windah mungkin ya. Nah, misalkan nih Bang Windah dari titik sini ya, dari titik sini dia ini wilayah A ya, ini A itu maksudnya wilayah A. Wilayah A itu ya ada 2 jalan nih. Bang Windah misalkan pengen ke titik ini ya, misalkan kita gambar aja ya. Ini kepencet mulu nih. Misalkan Bang Windah pengen ke kota apa ya, ke kota M, misalkan ya, ke kota M. Ini Bang Windah, aduh, ini bentar ya, kepencet mulu kayaknya. Ini misalkan Bang Windah ini dia mau pergi ke kota M. Nah, dia akan memilih dia kan misalkan pada persimpangan nih. Ada persimpangan A, ada persimpangan B ya, ada wilayah A, wilayah B. Ada 2 jalan nih, tapi dia menuju ke tujuan yang sama ya. Ada 2 jalan. Bang Windah kemungkinan dia akan memilih jalan yang pertama atau jalan yang kedua. Ya. Kalau dia memilih jalan yang pertama, berarti dia akan ke sini kan? Ya. Dia akan ke sini. Nah, ke wilayah B. Di mana wilayah B ya ada 2 pilihan lagi. Ada misalkan jalan pertama dan juga jalan kedua lagi. Nah, kalau dia pilih ke jalan kedua, dia juga akan ketemu 3 persimpangan. Misalkan wilayah 1, ya, wilayah 2, dan wilayah 3. Nah, dari sini kan kita gak mungkin teman-teman ya memilih dua-duanya. Logiknya kalau kita pengen ke, misalkan Bang Windah itu di sini ya. Kalau kita pengen ke M, berarti Bang Windah harus memilih salah satu salah satu jalan dari A. Ya. Ya kemungkinan Bang Windah menggunakan jalan A, persimpangan A itu yang pertama yang di sini. Ya. Berarti kemungkinan Bang Windah itu dia akan melewati A1 ya, ini A1. Lalu ke B1. Lalu ke B1 ke sini.
ya. Dan Bang Wina juga bisa memilih dari A1 itu ke B2, ke jalan yang kedua ya, ke sini. Nah, kalau Bang Wina mau memilih ke persimpangan yang ini, ke persimpangan kedua, berarti nanti Bang Wina akan memilih jalan yang A2, lalu jalan wilayah B-nya adalah B1 misalkan, B yang di sini ya, karena dia melalui jalan yang kedua. B1, begitupun A2, B2, begitupun A2, B3. Nah, berarti untuk menuju jalan M, untuk menuju ke wilayah M atau ke tujuan M, Bang Winda akan punya 5 opsi. Ya. Dia akan memilih ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini yang terakhir. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 cara. Ini cara manual. Kalau cara gampangnya, teman-teman tinggal menggunakan aturan penambahan. Yaitu kejadian ini, bukan kejadian, ya kejadian lah. Kondisi yang pertama, kejadian A, itu ada 2 jalan. Ya, Bang Winda kan pasti akan memilih salah satu di antara 2 itu. Makanya itu ada 2 cara. Ya, yang wilayah A. Nah, di antara 2 cara itu, misalkan Bang Winda ya di sini di wilayah B itu ada 5 cara, ada 5 apa sih namanya? 5 jalan gitu ya. 1 2 3 4 5. Bentar. Oke, mungkin aku ralat dulu ya. Jadi 2 cara ini itu dari sini teman-teman ya. Kan kita pengen maju ke tujuan M tuh ya. Jadi yang ini sebenarnya bisa diabaikan. Ya, bisa diabaikan. Jadi perhitungannya itu mulai dari persimpangan yang ini. Nah, dari sini teman-teman kan Bang Winda kan ini ya. Apa namanya? Pada saat di persimpangan ini dia punya 2 jalan. Jalan yang ini dan juga jalan yang ini. Berarti ada 2 cara dong, ya. Ada 2 cara Bang Winda untuk menuju tujuan ke M. Nah, kalau misalkan Bang Winda memilih jalan yang kedua, berarti nanti ada 3 jalan yang disediakan. Yang di sini, dan di sini. Berarti ada 3 cara untuk menuju ke M. Gitu ya. Jadi, total caranya adalah 5 cara, sama dengan cara manual. Oke, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh ketiga, ini untuk memperkuat aja. Di dalam kotak berisi 5 pulpen dan 3 pensil, berapa banyak caranya cara untuk mengambil 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, di sini ada kata atau, berarti dia adalah berupa pilihan, teman-teman. Jadi, dalam kotak tersebut nih ada 5 pulpen, 3 pensil. Nah, banyaknya cara untuk memilih 1 pulpen saja itu ada 5. Ya, misalkan kumpulan atau himpunan pulpen, misalkan katakanlah PU ya, itu pulpen ya. Itu ada pulpen 1, misalkan PU1, pulpen 2, PU2, terus ada pulpen 3, PU3, terus ada pulpen 4, PU4, terus ada pulpen 5, PU5. Nah, kumpulan pensil itu misalkan kita lambangkan dengan E. Ini teman-teman udah pelajari ya di himpunan ya, yang aku udah udah dibahas gitu ya di materi himpunan yang aku udah buatin videonya. Misalkan kumpulan pensilnya itu adalah pensil PE1, PE2, PE3. Nah, karena banyaknya cara, ini yang bisa membedakan antara aturan penambahan atau perkalian adalah dengan kata atau dan. Ya. Jadi kalau misalkan ada kata atau, kemungkinan teman-teman menggunakan aturan penambahan.
tinggal dijumlahkan aja karena sifatnya pilihan. Jadi teman-teman akan menghitung banyak cara teman-teman untuk memilih satu pulpen saja atau satu pensil saja. Yang jelas itu adalah kejadian terpisah. Ya, karena atau pilihan teman-teman. Tapi kalau misalkan ada kata dan, itu adalah pilihan bersama-sama. Jadi, satu pulpen dan satu pensil itu diambil dua-duanya. Kalau satu pulpen atau satu pensil, karena ada kata atau berarti itu pilihan. Berarti hanya satu benda aja yang dipilih di antara satu pulpen atau satu pensil itu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, berarti kalau kita pilih satu pulpen aja dari 5 pulpen, itu bisa terpilih PU1, bisa terpilih PU2, atau bisa sampai terpilih PU5. Berarti kan ada 5 cara tuh untuk memilih pulpen. Ya, 5 cara. Tapi untuk pensil, karena ada 3 pensil, dan pensilnya itu anggotanya itu ada yang namanya PS1, PS2, sampai PS3. Yang terpilih misalkan PS1. Tapi kan banyaknya kejadiannya tetap ada 3. Karena apa? Karena kemungkinan yang dipilih ada 3. Bisa PS1 yang terpilih, bisa PS2 yang terpilih, ataupun bisa PS3 yang terpilih. Jadi tetap ada 3 cara. Sehingga banyaknya cara semuanya itu ada sebanyak 8 cara. Oke teman-teman ya. Itulah perbedaan antara kaidah penambahan dan kaidah perkalian. Nah, sebelum masuk ke kaidah kombinatorik ya, ke lebih khusus ke permutasi dan kombinasi, di sini mungkin aku akan bahas dulu tentang faktorial. Nah, faktorial atau n faktorial itu menyatakan perkalian bilangan bulat positif. Berarti kalau bilangan bulat positif itu bilangan yang tidak mengandung desimal atau tidak mengandung koma-komaan ya. Perkaliannya itu sampai angka 1 atau sampai angka n. Nah, lambangnya itu adalah tanda seru. Jadi kalau ada tanda seru dalam matematika, terus ada angka di kirinya, itu adalah tanda dia faktorial ya. Nah, misalkan n faktorial ini sama dengan n dikali n kurang 1. Ini nurun teman-teman ya, nurun sebanyak 1. N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3 sampai dia dikalikan dengan 1 sesuai dengan definisinya ya. Atau sampai angka ke N dia naik dari angka 1, angka 2, kali 3, kali 4 sampai ke angka ke N. Misalkan 5 faktorial nih. 5 faktorial itu berarti kalau misalkan menurun itu dari N dulu. Yaitu dari 5 turun 1 kali 4, turun 1 kali 3, turun 1 kali 2, turun 1 sampai 1 gitu ya. Kalau misalkan mau naik berarti dari 1 dulu sampai ke N. Berarti 1 kali 2 sampai N sampai 5 ya. Nah, untuk 0 faktorial didefinisikan itu sebesar atau senilai 1 ya. Jadi kalau misalkan ada 0 faktorial itu jawabannya 1 ya. Nah, ini ada contohnya. Tentukan 3 faktorial. Berarti 3 saya sering menggunakan menurun teman-teman ya, dari N ke 1. 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 adalah 6. Jadi jawabannya 6. Kalau 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1. Adalah 2 ya. Oke, gampang teman-teman ya untuk faktorial. Begitupun kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 6 kali 5 30 kali 4 120 kali 3 360 kali 2 720-an ya. Nah, itu sekilas tentang permutasi. Nah, ini akan digunakan di permutasi, kombinasi, dan teori peluang. Nah, permutasi itu apa sih? Nah, permutasi itu bunyinya kayak gini. Jika diberikan n objek berbeda, sebuah permutasi K dari n objek berbeda adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Lambangnya adalah P dari N diambil K
itu bacanya kayak gitu teman-teman ya. P dari N diambil K. Ya, atau P dari K objek, P dari N objek diambil K. Lambang-lambangnya itu ada 3 ya di sana ya. Tapi yang sering digunakan sama aku ini ya. P diambil K dari N. Itu sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Ini makanya tadi aku ngebahas dulu tentang faktorialnya. Nah, misalkan ada contoh ya. P dari 5 objek diambil 2 objek. Berarti karena yang atasnya N ya, yang bawahnya K, berarti ini N faktorialnya berarti jadinya 5 faktorial. Ya, sesuaikan dengan rumusnya teman-teman ya. Ini N faktorial. Terus yang bawahnya apa? Yang bawahnya adalah N kurang K. Berarti yang bawah yang atas kurang yang bawah. N-nya 5, K-nya adalah 2. Faktorial ya, ingat. Ya, ini berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 itu 3 faktorial. 5 faktorial berarti 5 faktorial berarti itu adalah perkalian yang tadi ya, faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, teman-teman di sini bisa lihat 3 kali 2 kali 1 itu tinggal coret aja. Set coret dengan yang ini set coret. Itu selesai ya. Jadi sisa yang atas doang, 5 dikali 4 doang. Atau teman-teman bisa mengkalkulasi atau menghitung 5 faktorialnya secara terpisah dengan 3 faktorialnya, itu bebas ya. Jadi ini hasilnya adalah 20. Tinggal coret yang ini dengan yang ini. Sisa 5 kali 4. Terus 6 permutasi 6 diambil 4. Berarti 6 faktorial. N-nya 6. K-nya 4 ya. Dibagi 6 kurangi 4 faktorial. Yang atasnya adalah 6. Yang bawahnya 2 faktorial. Itu 2 kali 1. Yang atasnya 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 itu tinggal coret aja. Sisa 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ini ya. Nah, silakan hitung sendiri teman-teman ya. Nah, ini ada contoh. Ini contoh yang nyata teman-teman ya. Contoh yang berasal dari soal cerita gitu ya. Nah, pada suatu kelas yang terdiri atas 5 ini yang tadi ya, sama ya teman-teman ya. Soalnya sama dengan aturan perkalian yang tadi ya. Yang mana ya? Tadi itu yang aturan perkalian tentang sekretaris dan ketua. Oh ini ya. Ada sebanyak 20. Nah, kita akan buktikan dengan permutasi benar gak 20 ya. Nah, ini aku kasih merah itu sangat-sangat penting teman-teman ya untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi. Ya. Jadi kalau di permutasi itu urutannya diperhatikan. Maksudnya adalah ketika misalkan ada huruf misalkan ada huruf A, ada huruf B, juga ada huruf C. Misalkan dipilih 2 angka 2 huruf. Berarti kemungkinan kan AB terus AC terus BA ya, terus BA terus BC terus CA terus CB ya. Jadi di sini di permutasi urutan urutan diperhatikan. Artinya adalah lihat ya. Yang terpilih AB dengan yang terpilih BA itu kan urutannya tinggal dibalik. Karena diperhatikan berarti ini tetap dianggap 2, teman-teman. Tetap dianggap ya. Tetap dianggap.
Jadi maksudnya nanti untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi. Tapi nanti di kombinasi yang seperti ini tuh tidak boleh. Jadi kalau yang terpilih AB berarti BA otomatis nggak terpilih. Kenapa? Karena urutannya tidak diperhatikan. Sehingga karena tidak diperhatikan, AB dan BA itu dianggap satu cara. Sehingga nanti ini dihapus. Begitupun dengan kemungkinan lain yang sama. Misalkan di sini AC dengan CA. Nah, AC dengan CA kan sama, urutannya tinggal dibalik doang. Berarti ya kita tinggal menghapuskan salah satu karena AC dan CA itu dianggap satu menurut kombinasi. Begitupun BC dengan CB. Nah, di kombinasi penyusunan ini itu cuma ada 3 cara doang, beda dengan permutasi ya, ada 6 tadi. Gitu ya, yang dimaksud dengan urutan diperhatikan. Nanti aku bahas di kombinasi juga. Nah, ini kan tadi jawabannya 20 ya, teman-teman ya. Kalau menggunakan permutasi berarti nanti kita punya dari 5 peserta akan dibentuk kepengurusan ketua dan sekretaris. Berarti aku jelasin dulu ya. Pertanyaannya nanti teman-teman akan digabung nih. Kita kan nggak tahu nih apakah dia pakai permutasi, apakah dia pakai kombinasi. Kita kan nggak tahu nih. Pertanyaannya apakah dia pakai permutasi ataukah dia pakai kombinasi. Oke, kita akan identifikasi ya. Tadi kalau misalkan permutasi, urutannya diperhatikan. Artinya bahwa AB itu tidak akan dianggap sama dengan BA. Jadi ini akan terhitung 2. Ya. Nah, di pertanyaan ini yang dipilih adalah ketua dan sekretaris. Artinya, kalau misalkan ada dua peserta, katakanlah A dan B, terus si A menjadi ketua dan si B menjadi sekretaris, ya berarti itu akan berbeda caranya saat si B menjadi ketua dan si A menjadi sekretaris. Kenapa berbeda? Karena ya ketua dengan sekretaris kan berbeda, teman-teman. Makanya saat A menjadi ketua dan B menjadi sekretaris itu akan jauh berbeda saat B menjadi ketua dan A menjadi sekretaris. Itu kan jobnya berbeda. Ya, yang satu ketua, yang satu sekretaris. Ya, jadi ini dianggap 2 cara. Tapi kalau misalkan ya berarti dia yang soal ini akan menggunakan permutasi gitu ya. Dia akan menggunakan permutasi. Sehingga karena dia akan menggunakan permutasi, kita bisa menamakan dengan P. Dari N-nya 5 ya, dari 5 berarti yang atasnya itu harus lebih besar daripada yang bawahnya, teman-teman ya. Dari 5 kita ambil 2. 2-nya dari apa? Yaitu sekretaris dan ketua. Ada 2 ya. Nah, berarti 5 faktorial ya, yang atas nih N faktorial dibagi N-nya 5, K-nya 2. Berarti 5 kurang 2 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama dengan 5 per 3. Ini kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawahnya kali 2 kali 1. Tinggal coret 3 kali 2 kali 1-nya, coret-coret. Sisa 5 kali 4 doang ya. Berarti 5 kali 4 itu 20. Nah, ini jawabannya sama dengan kaidah pencacahan ya, kaidah perkalian yang ini, teman-teman ya. Sip, caranya sama ya, 20 cara ya. Oke, selanjutnya ini ya, tentukan diberikan 3 huruf nih, tentukan banyak cara penyusunan 2 huruf. Misalkan hurufnya adalah A, B, C. Ya, berarti dia bentuk 2 huruf, berarti ya kemungkinan AB
AC, terus BA, terus BC, terus CA, terus CB. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kalau kita menggunakan, berarti ada 6 ya, benar ya. Kalau kita menggunakan permutasi, berarti dari 3 huruf, kita pilih susunannya di 2 huruf. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 dikurangi 2 faktorial. Yang atasnya 3, yang bawahnya 1 faktorial, yang atasnya kali 2 kali 1 ya. Berarti 3 kali 2 itu 6 cara ya, sama dengan ini. Oke teman-teman ya, aman ya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kombinasi. Nah, ini pengertiannya sama, tapi lambangnya berbeda dan juga urutannya itu tidak diperhatikan. Ya, untuk lambangnya ini ada 4, CN diambil K, NCK, CN, K, dan NK. Ini yang biasanya kita gunakan di binomial kayak gini ya. Nah, untuk rumusnya itu tinggal menambahkan aja di sini K faktorial, teman-teman ya. Kan yang permutasi kan bagian sini doang nih, N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Kalau dikombinasi, ini tinggal nambahin K doang. Nah, bedanya tadi dengan permutasi adalah urutannya tidak diperhatikan. Jadi, kalau ada, misalkan gini, misalkan dari ada 3 orang ya, atau 2 orang ya. 2 orang akan dipilih menjadi apa ya? Menjadi himpunan ya, menjadi anggota himpunan. Anggota himpunan. Ya. Kemungkinan 3 mungkin ya. Oh, 3, oke. Berarti himpunannya adalah misalkan si A, si B, dan si C. Nah, karena ada 3 orang yang dipilih, yang dipilihnya 3 orang akan dipilih menjadi anggota himpunan sebanyak 2 ya, ada 2 ya yang dipilih. Berarti ya kemungkinan AB, AC, BA, BC, CA, CB, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6. Tapi ingat teman-teman, yang dipilih menjadi anggota himpunan sebanyak 2. Berarti artinya adalah ketika kita memilih si A sama si B yang dipilih menjadi anggota himpunan, itu akan sama saja dengan memilih si B dengan si A. Itu kan cuma dibalik aja urutannya. Padahal yang dipilihnya sama, itu-itu aja orangnya. Jadi nanti yang A, B, dan BA itu adalah sesuatu cara yang sama. Ya, jadi maksudnya tidak diperhatikan tuh kayak gitu teman-teman. Jadi A, B, dan BA itu dihitung 1 aja. Begitupun AC dan CA itu kehitungnya 1 aja. Begitupun dengan BC dan CB. Itu 1. Jadi cuman ada 3 cara aja teman-teman. Oke, kita buktikan dengan rumus ya. Kan di rumusnya itu di atas saja atau ke bawah? Di atas saja ya, biar gak bingung. Di sini set. Nah, kan rumusnya itu adalah CNK N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial. Berarti dari 3 orang ya, dari 3 orang kita pilih 2 orang menjadi anggota himpunan. Berarti di sini N faktorial ya, N-nya tadi 3 ya, ini atasnya 3, K-nya bawah 2, N faktorial berarti 3 faktorial dibagi ke bawah ya. Berarti kita ke bawahin dulu biar gak bingung. Yang bawahnya itu adalah K faktorial di sini ya. 2 berarti 2 faktorial dikali dengan N kurang K, berarti 3 dikurangi 2 faktorial.
Ini akan sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 kurang 2, itu berarti dikali ya. Dikali dengan 1 faktorial. Berarti yang atasnya adalah 3 kali 2 kali 1. Yang bawahnya adalah 2 faktorial kan 2 kali 1. Terus 1 faktorial adalah 1 doang ya. Sehingga nanti ini 2 kali 1 kali 1 kan, ini tinggal coret aja sebenarnya teman-teman ya. 2 kali 1 coret-coret. Tapi mau dihitung satu-satu pun gak apa-apa ya. 3 kali 2 6, kali 1 6. Berarti 6 per 2 kali 1 2 kali 1 2 kali 1 2 ya. Jadi 6 bagi 2 itu adalah 3. Jadi ada sebanyak 3 cara menyusun anggota itu ya. Sama dengan cara manual teman-teman ya. Ada AB, ada AC, dan BC. Oke, aman teman-teman ya. Nah ini contohnya ya, tinggal sikat aja ya teman-teman ya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 ya. N-nya 5, K-nya 2. Ini teman-teman tinggal mengingat rumusnya aja ya. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Terus ini kan 5 kurang 2 nih. Jadi 5 kurang 2 itu adalah 3. 3 faktorial adalah 3, 2, 1. Ini tinggal coret, set, coret. Berarti yang atasnya sisa 5 kali 4 kali 3. Ya, dibagi dengan yang bawahnya kan ini tinggal coret nih, set, bawahnya sisa 2 kali 1. Berarti yang atasnya 5 kali 4 20 kali 3 60 dibagi 2 sama dengan 30. Oke, ini teman-teman sebagai latihan ya, silakan coba. Nah ini bentar ya, ini sebagai PR aja teman-teman ya, karena ini ada 2 soal ya, silakan sebagai latihan. Tapi yang aku bahas di sini ya. Misalkan dalam satu kelas itu ada 4 orang, akan dipilih 3 orang untuk mewakili Olimpiade Sains Nasional SMA apa aja ya. Nah kita akan jawab secara manual dulu ya. Nah dalam satu kelas itu ada 4 orang, dipilih 3 orang. Misalkan himpunannya adalah orangnya adalah si A, si B, si C, dan si D. Nah, dipilih 3 orang. Berarti kemungkinan ABC, ABD, ya, AC, ACD ya, ACD, dan BCD. Kenapa BAC tidak terpilih? Itu karena BAC dengan ABC itu dianggap sama. Karena tadi kita di sini kan kita harus mengidentifikasi apakah ini menggunakan permutasi atau kombinasi kan. Jadi ya ini pasti menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena ketika kita memilih dari 4 orang itu kita pilih 3 orang, berarti dengan kemampuan yang sama ya setiap orangnya. Berarti saat kita memilih dari 4 orang diambil 3 orang, ABC dan BAC itu kan pilihan yang sama teman-teman. Pilihan yang jelas itu ada A, itu ada B, itu ada C. Ya, pilihan yang sama, cuman urutannya dibedain. Tapi kan gak berpengaruh kan kalau urutan dibedain terus yang dipilihnya sama-sama itu aja gitu ya. Jadi ya itu gitu ya. Jadi nanti itu dianggap 1, BAC dan ABC dianggap 1. Jadi ternyata ada 4 cara. Coba kita menggunakan kombinasi. Kombinasi berarti kombinasi dari dari 4 orang dipilih 3 orang untuk mewakili OSN. Jadi ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali N-nya 4 dikurangi 3 ya, faktorial. Sama dengan yang atasnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi yang bawahnya 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dikali 1 faktorial. Ini adalah coret-coret-coret sisa 4.
Dia jawabannya 4 ya. Nah, ya kita masuk ke teori peluang ya. Oke, di teori peluang itu ada beberapa subbab. Ada ruang sampel, ada titik sampel, begitupun ada peluangnya ya, kejadian peluang. Oke, kita bahas cepat aja teman-teman ya. Nah, ruang sampel itu dilambangkan dengan S, sampel ya, semesta. Nah, misalkan teman-teman mungkin tahu ya dadu ya yang bermata ke-6 itu ya. Nah, kalau kita lempar dadu yang kemungkinan muncul di atas itu kan ada 6, teman-teman ya. Ya, kemungkinan antara angka 1 bermata 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 ataupun angka 6. Ya, karena emang ruang sampelnya di sana. Nah, ruang sampel itu dilambangkan dengan S, tinggal menambahkan himpunan ya, karena emang himpunan ya ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun ruang sampel untuk koin ya, koin teman-teman ingat ya, yang misalkan koin uang itu kan ada gambar dan ada angka ya. Ya berarti ruang sampelnya cuma ada 2, angka atau gambar. Jadi kalau kita lempar ya kemungkinan yang muncul ada 2 itu ya, angka atau gambar. Misalkan contoh ya, suatu percobaan melemparkan sebuah dadu dan satu keping uang logam bersama-sama, maka ruang sampelnya adalah, oke, kita manual dulu ya. Ruang sampelnya itu adalah apa aja? Kalau kita bayangkan dadu dan uang logam itu dilemparkan. Ya. Berarti kan untuk dadu, itu ruang sampel untuk dadu itu kan ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk logam itu ada angka dan gambar, angka dan gambar. Kalau kita bareng-barengan, dadu dan uang logam kita lemparkan barengan, berarti kemungkinan ruang sampelnya itu ada kemungkinan A1 yang muncul jadi angka dan mata dadu 1 ya. Terus angka dan mata dadu 2, angka dan mata dadu 3 sampai gambar dan angka 6 ya. Ini A1, A2, A3, A4 sampai A6, terus gambar 1, gambar 2 sampai gambar 6. Kayak gitu ya teman-teman ya untuk ruang sampel. Ini silakan teman-teman coba. Nah, titik sampel itu adalah semua anggota dari ruang sampel. Misalkan tadi tentukan titik sampel dari dadu. Kan dadu itu adalah ruang sampelnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anggotanya gitu teman-teman ya. Bisa membedakannya antara anggota dan keseluruhan himpunannya. Oke, ini teman-teman silakan. Nah, yang ketiga itu kejadian ya. Nah, kejadian itu adalah sekelompok titik sampel yang membentuk himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan, dari percobaan pelemparan dadu, tentukan, nah, misalkan kayak gini, teman-teman ya. Ini, oke, kita di bawah aja, supaya nggak terlalu bingung nih. Oke, kita jawab ya. Jawab yang A dulu. Kan ruang sampel untuk dadu itu ada 6. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Ya, ada 6 titik sampel. Nah, kejadian itu adalah tadi banyaknya titik sampel yang kita inginkan. Misalkan kejadian munculnya angka kelipatan 2. Berarti kejadian angka kelipatan 2 adalah titik sampel himpunan yang merupakan kelipatan 2 dari dadu. Ya, berarti kelipatan 2 dari dadu adalah 2, 4, dan 6. Ada 3 titik sampel, 2, 4, dan 6. Berarti kejadiannya, ya berarti ini, kejadiannya adalah 2, 4, dan 6. Gitu teman-teman ya. Nah, begitupun dengan kejadian muncul angka prima. Karena tadi S-nya atau ruang sampelnya 1, 2, sampai 6,
berarti kejadiannya itu adalah angka prima yang ada di dadu tersebut, yaitu apa aja? 2, 3, dan 5. Ada 3 juga sama. Kayak gitu teman-temannya untuk kejadian maksudnya. Nah, ini teman-teman silakan coba. Aku langsung maju ke peluang ya. Nah, peluang itu ini bahasan inti kita namanya. Nah, kan dalam suatu percobaan itu kita ingin gitu ya. Ini sebenarnya adanya peluang itu kalau aku baca di sejarah itu yang namanya siapa ya namanya itu? Kano gitu ya, Cardano atau lupa lagi siapa. Jadi dia itu adalah katanya seorang penjudi matematika gitu ya. Jadi ya matematikawan yang dia berjudi gitu ya. Dia pengen perjudian itu menjadi sebuah yang kalau kita katakan indah ya, karena ada perhitungannya. Jadi dia akan beresiko ketika peluang munculnya sesuatu itu apakah dia besar atau kecil. Jadi kalau misalkan peluang munculnya sesuatu itu besar, maka dia akan ambil resiko itu karena ya memang tadi peluangnya besar gitu ya. Nah, sangat berguna sangat teman-teman ya, karena di sini di peluang juga di statistik ya itu banyak kegunaannya ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, peluang itu rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ya, kita tadi udah bahas tentang banyak kejadian, ruang sampel juga udah kita bahas. Nah, peluang itu nilainya selalu di antara 0 sampai 1. Nggak akan lebih dari itu. Nggak akan kurang dari 0, nggak akan lebih dari 1. Nah, kalau peluangnya 0 berarti kejadiannya mustahil. Misalkan manusia aku nggak tahu ya kalau Islami mungkin kita mengatakan semua orang atau semua yang hidup pasti mati ya. Ada orang atau semua orang abadi ya, semua orang abadi ya, peluangnya 0 dong karena mustahil. Kayak gitu ya teman-teman ya. Begitupun kalau misalkan peluangnya 1 itu adalah sesuatu yang pasti. Misalkan nih kita lemparkan dadu. Kan dadu itu angkanya 1 sampai 6. Oke. Aku tebak angka yang akan muncul itu antara 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6. Di antara 6 angka itu pasti muncul. Ya berarti itu adalah sesuatu yang pasti karena memang saat kita melemparkan dadu yang muncul itu di antara angka-angka itu. Berarti itu nanti peluangnya adalah 1. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah peluang komplement. Jadi peluang yang nantilah kita bahas ya. Nah, misalkan ini, sebuah dadu dilemparkan sekali, hitunglah peluang munculnya mata dadu prima. Oke ya, kita jawab. Ya cepat kan ruang sampel untuk dadu itu kan tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kejadiannya mata dadu prima, kejadiannya adalah mata dadu prima yaitu 2 pakai himpunan 2, 3, dan 5. Ada sebanyak 3 ya. NK ada sebanyak 3. Berdasarkan rumus yang peluang tadi, bahwa peluang itu adalah peluang kejadian prima itu adalah NK ya, kejadiannya dibagi dengan ruang sampel yang tadi di atas. NK-nya berapa? 3. Terus NS-nya berapa? Ini aku nggak tulis. NS-nya adalah 6 ya. Ini banyak titik sampel ya, 1, 2, 3 sampai 6. Berarti dibagi 6. Ini sama dengan 1/2. Kayak gini teman-teman ya. Jadi peluangnya 1/2. Oke, aman. Mata dadu kurang dari sama dengan 6. Berapa aja?
kejadiannya kalau gitu? Ya, berarti kemungkinan mata dadu yang muncul saat kita lemparkan dadunya yang kejadiannya adalah kurang sama dengan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NK-nya itu sebanyak 6. Ya. Jadi nanti peluangnya adalah 6 dari kejadian dibagi 6 dari ruang sampel. 1. Berarti ya ini adalah kejadian yang pasti bakal terjadi. Karena yang dipilih adalah mata dadu kurang sebanyak 6. Nah, yang ini kejadiannya kosong. Kenapa teman-teman kosong? Karena dadu yang kita pilih adalah dadu yang maksimal angkanya 6 ya. Jadi nggak ada angka 7. Jadi nanti NK-nya itu ada sebanyak 0 ya. Karena nggak mungkin saat kita melemparkan dadu yang angkanya 1 sampai 6 muncul angka 7. Nggak mungkin kan? Jadi nanti peluangnya adalah 0/6 ya, sama dengan 0. Ya, mustahil ya ada angka 7 langsung. Nah, ini ya pentingnya kita mempelajari yang tadi dulu, yang kombinasi sama permutasi. Misalkan dalam satu kelas ada 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Akan dipilih 3 orang untuk mewakili Olimpiade Sains apa aja gitu ya, SMA apa aja. Tentukan peluang tim yang terdiri atas 3 orang dengan komposisi 2 perempuan dan 1 laki-laki. Oke. Yang dipilih itu adalah 2 perempuan dan 1 laki-laki. Karena ada kata dan, biasanya kita tinggal mengkalikan ya dengan aturan perkalian tadi. Nah, ruang sampelnya ya, kita harus tulis dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah 4 tambah 6. Ya. 4 tambah 6 10 orang. Kita nggak bedain dulu teman-teman ya. Kita nggak bedain antara laki-laki dan perempuan dulu kalau kita bicara tentang ruang sampel. Dari 10 orang kita ambil 3 orang untuk diambil ke OSN. Berarti nanti C10/3 itu banyaknya ruang sampel. Nah, ini pentingnya kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Itu karena saat kita memilih, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kombinasi adalah urutannya tidak diperhatikan. Gitu ya. Artinya saat kita memilih A dan B, itu sama saja dengan memilih B dan A. Itu dianggap sama. Oke, aman ya? Nah, banyak kejadiannya adalah 2 perempuan dan 1 laki-laki yang terpilih. Berarti itu tinggal mengkalikan aja menggunakan aturan perkalian yang kita pelajari sebelumnya. Banyaknya kejadian, untuk laki-laki dan dikalikan dengan banyaknya untuk perempuan. Gitu, teman-teman. Untuk perempuan itu dari 6 ya, ini 6 orang, diambil 2 perempuan, berarti 6 diambil 2. Terus untuk laki-laki dari 4 orang kita ambil 1. Nah, berarti peluang. Banyaknya kejadian adalah C62 dikali C41. Sehingga peluangnya adalah C10/3 ya, dibagi dengan kebalik. Ini harusnya kejadian dulu ya. Kejadiannya adalah yang ini, teman-teman ya. Ini kejadiannya, kan NK dibagi NS. Yang ini dibagi dengan NS C10. Kenapa kayak gitu, bos? Oke, kita salin. Nah, sini ya. Dibagi NS. NS-nya adalah C10 diambil 3 gitu ya. Nah, ini teman-teman ya.
jawabannya. Nah, ini teman-teman silakan hitung sendiri ya. Oke. Yang terakhir adalah frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu adalah kita melakukan banyak percobaan, banyak pelemparan, yang kita inginkan itu yang mana gitu ya, maksudnya kayak gitu. Misalkan kita melemparkan dadu nih sebanyak 100 kali, yang kita harapkan adalah munculnya angka 2 itu sebanyak berapa kali gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalkan 3 uang logam dilemparkan serentak sebanyak 120 kali, berarti nanti percobaannya adalah sebanyak 120 kali ya, N-nya 120 kali. Ini rumusnya N kali peluang A. Nah, harapannya adalah muncul 2 gambar, sedangkan kita tahu bahwa ruang sampel untuk 3 uang logam dilempar ya. Ingat 3 uang logam dilempar, kan uang logam itu kan dia kita ke bawahin ya teman-teman. Uang logam itu ruang sampelnya secara umum adalah angka dan gambar ya. Berarti untuk 3 uang logam dilemparkan secara bersamaan itu kemungkinan angka-angka yang muncul, angka-angka gambar, angka gambar-gambar, terus berapa ya, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, terus angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8. Nah, yang terpilih adalah harapan kita adalah berapa sih munculnya saat kita melemparkan sebanyak 120 kali munculnya 2 gambar. Berarti yang 2 gambar itu adalah ini 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 kejadian ya. Ada 3 kejadiannya. Berarti banyaknya kejadian itu ada sebanyak 3. Berarti nanti peluangnya adalah banyaknya kejadian 3 dibagi 8. Ada 8 ya ruang sampelnya. Sehingga frekuensi harapan ya atau FH dari munculnya itu adalah N 120 dikali dengan 3/8. Ya, nanti ini hitung sendiri teman-teman ya, sebanyak sekian munculnya angka 2. Nah, itu teman-teman ya. Wah, ini cukup panjang teman-teman ya, karena di sini mungkin aku ada urusan. Jadi mohon maaf karena kecepatan mungkin penjelasannya. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, silakan cantumkan di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin itu dicukupkan untuk videonya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.